memberikan pelajaran bagaimana sesuatu itu tidak melekat kepada diri ini, kepada rasa di dalam diri kita ini sendiri. Akhirnya ketika sesuatu yang buruk atau sesuatu apapun baik atau buruk itu melekat, disitulah seseorang akan terikat. Ketika seseorang itu terikat, dia tidak mampu mencapai pada nirwana atau pencerahan sempurna. Kalau di Islam tidak mencapai pada kemakrifatan. Assalamualaikum Mas Pices. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan sampean belajar kitab Barencong. Bukankah dari situ sampean sudah mendapatkan pelajaran yang luar biasa dalam ketauhidan, Mas Pices? Betul. Memang dalam kitab Barencong tersebut memberikan suatu pelajaran yang sangat luar biasa dan sangat istimewa lah. Ini menurut saya pribadi, karena disitulah diajarkan tentang proses ataupun pemahaman tentang ketauhidan yang benar-benar murni dan sempurna di dalam keilahian itu sendiri. Iya. Apakah sampean masih melakukan perjalanan lagi dalam pencarian setelah dari situ, Mas Pices? Setelah itu memang ada suatu perjalanan yang tiba-tiba rasa ini ingin menggali di dalam ajaran tentang Buddha itu sendiri, atau Sang Buddha dari Pangeran Siddhartha itu. Seperti itu. Dari agama Buddha sampean belajar dengan siapa, Mas Pices? Di situ Ada seorang bante yang usianya cukup sudah lanjut lah, dan beliau memiliki kebijaksanaan dan wawasan di dalam Buddha ini menurut prasangka saya ini beliau sangat luar biasa. Nah, dari situlah saya belajar untuk memahami dari ajaran Buddha itu sendiri. sampean mendapatkan ilmu apa saja, Mas Pices, dari situ? Dari situ, dari seorang bante tersebut memberikan suatu pelajaran yang tentang kesadaran penuh, atau kalau di Buddha itu dari ajaran itu ajaran Vipassana. Apa itu, Mas Pices, Vipassana itu, Mas? Vipassana itu adalah menyadari sepenuhnya saat ini, detik ini, kondisi saat ini, dan keberadaan saat ini. Dan kita tidak berpikir yang berlebihan, sesuatu yang ke depan kita atau esok hari, kita nggak berpikir berlebihan. Yang kita fokuskan atau kita sadarkan adalah saat ini. Itu juga kesadaran kita, bukan kita mengingat masa-masa lalu kita, bukan. Saat ini kita berbuat apa, bertindak apa, melakukan apa, ya itulah kita sadari sepenuhnya. Itu bisa melalui dengan kesadaran napas, kesadaran jantung, kesadaran kita saat duduk, minum, tidak apapun. Nah, itu yang dilakukan untuk perjalanan atau proses Vipassana, kesadaran penuh. Itu seperti itu. Itu kalau di Islam itu apa ya, Mas Pices, dalam kesadaran itu maksudnya? Kalau di Islam itu sebenarnya diarahkan tentang kesadaran tentang menyadari semua ini ciptaan Allah, atau semua ini yang menguasai Allah. Ini kalau pengetahuan saya ya, pengetahuan dari pemahaman saya. Cuma kalau di Buddha Vipassana itu kesadaran saat ini, kita menyadari diri ini, menyadari keberadaan ini, seperti itu.
Cuma kalau di Islam untuk kesadaran seperti itu, dia kesadaran untuk menyadari bahwasannya segala sesuatu ini ada yang menciptakan, dan segala sesuatu ini semua adalah ada yang menguasai sepenuhnya. Memang kayak kita menguasai, tapi hakikatnya kita tidak menguasai segala sesuatu, baik di tubuh ini maupun di luar tubuh ini. Iya. Itu seperti itu. Selain ilmu Vipassana, apalagi ya Mas Picis yang sampean peroleh? Tentang dari Bhante tersebut, tentang ajaran yang menarik ini. Ini bagi saya ini. Menarik itu dia memaparkan suatu ajaran, yaitu ajaran tanpa inti. Oh, apa itu Mas Picis? Ilmu tanpa inti itu. Ilmu tanpa inti. Dia memaparkan tentang sesuatu, beliau memaparkan tentang ilmu, bahwasanya segala sesuatu itu pada hakikatnya tidak ada. Tidak ada sesuatu yang sepenuhnya ada, itu tidak ada. Contoh kan gini, suatu bangunan rumah itu dikatakan rumah karena dia terbangun dari beberapa unsur, itu unsur kayu, batu, pasir, besi, dan macam-macam, itu dibentuklah suatu bangunan dikatakan rumah. Tapi kalau kita gali sebenarnya intinya rumah itu apa? Intinya rumah itu apa? Kita kan kalau kita lepas satu-satu itu tidak ada kan? Apakah inti rumah itu kayu? Kan enggak kan? Apakah inti dari rumah itu batu? Tidak juga. Seperti itu. Artinya yang tanpa inti adalah sesuatu, bangunan tersebut itu karena kumpulan beberapa unsur itu sendiri. Cuma itu dikembalikan kepada diri ini, kesadaran diri ini loh, yang dari tadi kesadaran Vipassana, kesadaran sepenuhnya dikawinkan dengan tanpa inti ini, bahwasanya tubuh ini terbangun dari beberapa unsur, unsur api, tanah, air, udara, menyatu dalam tubuh ini unsurnya. Tapi intinya tubuh ini apa kan tidak tahu. Gitu loh. Dan kalau kita benar-benar memahami sepenuhnya bahwasanya kita harusnya tidak ada kemelekatan pada diri ini, bahwasanya ini sekedar sesuatu yang proses alam atau proses sesuatu gabungan unsur aja yang terjadi dalam tubuh ini. Gitu loh. Jadi kesadaran kita adalah kesadaran yang sepenuhnya bahwasanya seluruh yang ada ini pada hakikatnya tidak ada intinya. Kalau di Islam, yang dimaksud itu adalah kembali kepada ketiadaan atau kembali kepada keilahian itu sendiri. Kalau di Islam loh ya, bahwasannya yang ada itu hanya zat yang maha suci itu sendiri, dan yang lain hanya suatu ciptaan yang tidak ada dan diadakan dan kembali ketiadaan itu sendiri. Itu kalau di Islam. Itu. Oh iya. Terus selain itu apa lagi ya Mas Picis? Sampai yang dapat ilmu apa lagi dari Buddha tersebut? Dari Buddha itu, dari seorang Bhante tersebut, yang untuk yang ajaran sebenarnya banyak sih tentang kebijaksanaan, cara menyikapi sesuatu penyakit atau suatu perubahan tubuh ini. Kayak ibaratnya seseorang tentang perubahan tubuh, mulai dari kecil, dewasa, tua, keriput. Nah, itu kan hanya proses alam. Dan kita tidak harus melekat atau menjadikan suatu itu kesedihan batin. Kita harus begini atau kenapa harus mengalami seperti ini. Lah, itu dari seorang Bhante Suwun memberikan pelajaran bagaimana sesuatu itu tidak melekat kepada diri ini, kepada rasa di dalam diri kita ini sendiri.
Akhirnya ketika sesuatu yang buruk atau sesuatu apapun baik atau buruk itu melekat, disitulah seseorang akan terikat. Iya. Ketika seseorang itu terikat, dia tidak mampu mencapai pada nirwana atau pencerahan sempurna. Kalau di Islam tidak mencapai pada kemakrifatan. Jadi ibaratnya kalau di Islam itu kita harus hampir sama ya Mas Vicis. Kalau di Islam kan kita harus apa ya, ilmu pelepasan itu loh Mas Vicis. Menghilangkan keakuan gitu ya Mas Vicis. Iya. Kalau di Buddha kan hampir sama juga. Iya, hampir mirip. Cuma proses pemahamannya sedikit mungkin pemaparannya yang berbeda. Tapi dalam kesimpulan atau intinya adalah pada sesuatu yang tidak bisa digambarkan itu lagi. Seperti itu. Melepaskan keakuan. Gitu. Atau kalau di Buddha itu dia supaya seseorang itu tidak terikat. Terikat dari keakuannya, terikat dari tubuhnya. Lah, kalau dia tidak menyadari bahwasanya tubuh ini sebagai sesuatu unsur-unsur itu yang tadi kita sampaikan, bahwasanya tubuh ini hanya kumpulan sebagai unsur, bukan dirimu. Iya kan? Bukan dirimu, artinya keakuan di dalam diri itu atau keakuan dalam diri ini itu bukan sebenarnya menjelaskan paham enggak belum? Gimana Mas Vicis? Maksudnya gini, aku ulangi ya. Tentang kesadaran Sang Buddha itu sendiri, tentang keakuan itu loh. Kesadaran diri ini dia menyadari bahwasanya tubuh ini sekedar kumpulan unsur itu sendiri. Bisa dipahami? Iya. Lah, ketika kita menyadari itu, artinya keakuan kita sudah tidak mulai melekat pada diri ini. Bahwasanya tubuh sesuatu yang berproses. Iya. Hanya kumpulan unsur itu sendiri. Dan ini hanya sekedar rasa. Aku itu kayak memiliki itu hanya sekedar rasa aja. Tapi bukan yang sebenarnya. Itu. Nah, kalau di Islam adalah tentang hilangnya keakuan, munculnya tentang keilahian. Yang ada hanya kepada zat yang maha suci itu sendiri, zat yang agung itu sendiri. Iya. Begitu. Ini kalau sebelumnya mohon maaf mau tanya, kalau seseorang ingin menjadi Buddha itu apakah harus beragama Buddha ya Mas Vicis? Kalau dari beliau yang seorang Bante tersebut yang pernah saya belajar, beliau pun menyampaikan ketika seseorang ingin mencapai pada kebudaan atau mencapai pada pencerahan yang sempurna itu, seseorang itu tidak harus beragama Buddha. Tapi ketika dia mempelajari atau melakukan nilai-nilai luhur di ajaran Buddha itu sendiri, terus mencapai pada pencerahan sempurna itu sendiri, itu sama saja dia mencapai pada apa yang dilalui atau dicapai oleh seorang Buddha itu sendiri. Seorang Pangeran Siddhartha beliau itu sendiri mencapai pada seperti itu. Dan tidak harus beragama Buddha. Gitu. Makanya kayak ajaran Vipassana tanpa inti beliau ajarkan itu. Lah, Vipassana itu bukan untuk mencari kesaktian, tidak. Dia hanya menyadari sepenuhnya. Tapi sebenarnya juga bisa untuk mencapai ke situ. Gitu. Tergantung kembali kepada pribadinya masing-masing sih. Kayak di Islam kan gitu juga, mau mencapai kepada mukasyafah atau musyahadah, mencapai tentang hal-hal yang mistis atau mencapai kepada kemurnian diri. Itu saja. Semua dalam pelajaran itu bisa dikatakan mungkin secara ending terakhirnya bisa sama. Kalau benar-benar orang mempelajari sepenuhnya pelajaran tersebut. Walaupun jalannya berbeda. Iya. Cuma kan begini, ketika proses kita melakukan proses A, kita harus ngikutin aturan proses A itu sempurna. Supaya segala sesuatu pasti kan ada aturannya masing-masing.
Tapi masalah sampai kepada suatu terminal A ini atau terminal B yang kita tuju ini, lah tergantung dia lebih cocok di kendaraan mana, atau di agama mana, atau kepercayaan apa. Itu pribadinya masing-masing. Iya. Ini yang terakhir Mas Pijas, mohon maaf saya bertanya ini. Menurut sampean Tuhan agama Buddha itu apa ya Mas Pijas? Kalau di agama Buddha itu memang kayak tidak pernah membahas tentang ketuhanan. Dia hanya membahas suatu perjalanan. Jalankan vipassana, jalankan sesuatu tanpa inti, meditasi. Jangan pernah berpikir yang begini, atau dia hanya menenangkan diri. Terus itu yang disembah apa ya Mas? Apakah yang di patung-patung itu atau yang Bukan, gambar itu atau gimana? Kalau di patung Sang Buddha itu bukan sesuatu yang disembah. Ini dari keterangan guru yang saya pelajari loh ya. Itu bukan dia disembah, tapi itu sebagai simbol pencapaian bahwasanya dari seorang anak raja yang disebut Pangeran Siddhartha ini, dia melakukan perjalanan rohani, berjuang sangat mati-matian beberapa tahun untuk mencapai pencerahan yang sempurna itu, meninggalkan tahtanya, meninggalkan putra mahkotanya untuk mencapai kepada pencerahan itu sendiri. Sampai beliau melakukan perjalanan tidak makan, tidak minum bertahun-tahun, sampai tubuhnya mengering. Dia hanya mencapai sesuatu tentang kesaktian-kesaktian itu sendiri. Tapi setelah itu dia menstabilkan antara jasmani dan rohaninya. Nah, disitulah di bawah kalau nggak salah ini ya, di bawah pohon bodhisattva itu beliaulah mencapai suatu pencerahan atau pelepasan tanpa keterikatan apapun. Seperti itu. Dia intinya mengajarkan sesuatu agar seseorang itu tidak terikat dengan baik maupun buruk, tentang kedirian atau tentang apapun di dunia ini, tanpa terikat. Jadi intinya itu pencapaian ya Mas Pijas? Pencapaian. Ketika seseorang mencapai kepada pencerahan atau pada nirwana itu kalau bahasanya dari beliau itu adalah, atau tidak terikat dengan apapun. Jadi tidak ada objek yang disembah? Tidak ada yang disembah ya? Tidak ada, dia hanya suatu perjalanan. Melakukan perjalanan rohani. Gitu. Melakukan perjalanan rohani itu, disitulah dia akan mencapai, kalau di Islam itu mencapai keilahian lah. Cuma kalau di agama Buddha tidak pernah disebutkan karena... Apa itu yang dicapai itu? Apa yang dicapai itu kan pencerahan. Itu bahasanya. Cuma untuk bahas tentang ketuhanan ini, dia tidak pernah dipaparkan. Karena begini, tidak pernah disebutkan namanya Tuhan ini apa. Kalau di Islam kan Allah. Kalau di agama lain Allah, atau macam-macam lah. Atau Gusti, Zat yang Maha Suci. Tapi kalau di Buddha kan nggak pernah disebutkan. Gitu. Yang pada intinya seorang dari agama ini, dari Sang Buddha ini, dia tidak ingin bahwasanya Tuhan itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa diucapkan, atau tidak bisa diisyarahkan atau disamakan dengan sesuatu apapun. Mau diomongkan ini loh kayak tidak bisa. Kalau sesuatu keilahian atau ketuhanan itu dibicarakan, dia kayak mengotori ketuhanan itu sendiri. Kecuali kita mengembalikan semuanya atau mencapai pada ketidakterikatan itu sendiri. Ketika seseorang sudah tidak terikat baik maupun buruk, tentang karma baik atau karma buruk, atau pahala atau surga atau neraka, atau kembali ke alam mana, atau kembali kepada menjadi dewa kalau bahasanya, dia sudah tidak terikat ke situ semua, atau ke alam gaib, sudah nggak terikat itu semua. Dia benar-benar mengembalikan segala sesuatu itu kepada kemurnian diri atau kemurnian jati diri seseorang itu. Atau kembali kepada, nah kalau di Islam itu enaknya adalah kembali kepada
keilahian. Gitu. Iya. Jadi kesimpulannya dari perjalanan sampean belajar ilmu apa ini agama dalam agama Buddha ini Mas Pijas, Dari seorang Bante. seorang Bante ini menambah keyakinan sampean dalam ilmu tauhid bahwasanya itu ya pelepasan Tanpa keterikatan. keterikatan itu ya Mas Pijas ya. Mm-mm. Itu menambah keyakinan sampean. Iya, dalam proses ini ternyata seseorang memang harus jangan sampai terikat. Cuma pengabdian kembali kepada kemurnian diri. Iya. Atau memurnikan diri lah kalau di Islamnya itu. Memang secara proses memang berbeda-beda. Tapi secara nanti ending terakhirnya atau terminal terakhirnya, ketika memang tujuannya itu sama, pasti akan sama. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing, kendaraan apa atau sesuatu apa, ajaran apa yang bisa menghantarkan kita kepada kemurnian itu kembali. Intinya ibaratnya kalau kendaraan tidak usah dijadikan permasalahan lah ya Mas Pijas. Nah, yang penting kan tujuannya sama, pencapaiannya kepada titik kemurnian itu sendiri. Iya. Karena kan ibaratnya saya pribadi, umpama saya suka lebih berkendara. Tapi kan belum tentu saya bisa naik pesawat. Iya. Saya pasangkan naik pesawat, saya bisa jatuh. Iya. Walaupun kalau dipikir naik pesawat lebih cepat. Lebih cepat, iya. Gitu. Tapi dengan saya berkendara, kendaraan darat, itu saya lebih mampu, lebih nyaman, dan lebih aman, dan lebih kehati-hatian saya dapat. Daripada saya mengendarai sesuatu yang saya sendiri tidak bisa mengendarai. Tapi saya paksakan. Malah tidak sampai, malah saya selesai di pertengahan perjalanan. Iya. Nah itu untuk menggali atau melakukan perjalanan itu jangan sampai seperti itu. Dan kita tidak boleh ibaratnya merasa lebih unggul sesuatu yang dikatakan begini. Dengan naik sepeda motor ini loh lebih bagus atau lebih baik. Tergantung. Karena ada tingkat keamanannya sendiri. Dan ada tingkat kecepatannya sendiri. Dan ada tingkat kecocokan sendiri. Ada yang berkendara mobil, tapi dia mabuk-mabukan. Kalau berkendara sepeda motor enggak. Terus dia lebih nyaman itu. Masa kita harus ibaratnya merendahkan orang yang pakai sepeda motor? Yang penting kan sampai. Dan tidak pernah berhenti di pertengahan jalan. Itu seperti itu. Ini maksudnya bukan tentang kendaraan apa, maksudnya ya tentang proses ilmu tauhid itu Mas Pijas. Bahasa kiasnya kan kendaraan. Secara bahasa langsungnya adalah sesuatu kepercayaan atau keyakinan kita yang pegang ini yang membuat kita mencapai kepada kemurnian diri. Itu yang mana? Jangan sampai kita merasa karena kita memegang agama ini merasa paling benar, terus yang lainnya ini bakal salah, bakal tersesat. Nah, belum tentu lah karena kamu belum melakukan perjalanan seperti dia dan tidak bisa mengendarai seperti dia. Ya kamu ngomongnya seenak sendiri ibaratnya. Kan tidak harus begitu. Itu kalau itu masalah proses perjalanan seseorang. Nah, ketika seorang mau memahami seperti itu, bahwasannya seseorang itu memiliki caranya masing-masing dan mencapai pada kemurniannya masing-masing. Gitu. Nah, ini bisa kita lihat bahwasannya sikap dan tindakan seseorang itu mencerminkan sesuatu yang diperjalankan. Kalau dia mengatakan ibaratnya begini, saya melajari suatu kemurnian atau melajari suatu ajaran yang mencapai keilahian atau ketuhanan atau pencerahan yang sempurna. Tapi sikapnya, dia merendahkan yang lain, menganggap dirinya paling benar. Ini pasti ada sesuatu yang salah dari perjalanannya. Bukan dari ajarannya mungkin, tapi dari perjalanan dia melakukan perjalanan itu ada yang salah. Yang
Masih ada kemelekatan diri kalau di ajaran Buddha itu. Masih ada keterikatan diri. Masih ada keakuan yang melekat kepada rasa ini sendiri. Nah, ini yang menghancurkan dari proses mencapai pencerahan yang sempurna itu tadi. Iya Mas Wijaya, sebelumnya terima kasih banyak atas penjelasannya dari sampean Mas. Ya, sama-sama. Ya, itu pelajaran yang sampai saya sampaikan itu adalah sesuatu yang saya peroleh. Masalah kedalaman tentang Buddha atau apa, ya mungkin lebih tahu kepada beliau Bhante itu sendiri. Tapi saya mengambil pelajaran sedikit banyak dari ajaran beliau yang kenapa saya tertarik, karena melihat sikap beliau yang penuh anggun, penuh kesejukan dari dia mempelajari agama Buddha, saya ada ketertarikan. Daripada seseorang yang melakukan suatu ajaran, katakan agama yang sempurna, agama yang benar, tapi tindakannya penuh arogan, itu sudah tidak menjaminkan dari ajaran yang dibawanya sendiri. Iya. Nah, makanya saya tidak pernah memilah atau mengotak-ngotakan ini yang paling benar atau ini yang paling salah. Enggak. Yang pas yang kemarin, video yang kemarin, saya akan menyampaikan kan, ajaran yang sempurna dan yang murni atau yang sejati itu dicocokkan kepada kitab manapun, kitab suci loh ya, itu pasti tidak pernah berbenturan dan itu akan sama di dalam pencapaiannya, seperti itu. Iya, mungkin mudah-mudahan itu dapat diambil hikmahnya. Dan saya mohon maaf jika ada kurang pasnya atau bagaimana. Iya Mas Wijaya. Itu memang dari Sang Buddha saya meninggali seperti itu. Ya Mas Wijaya, makasih Gitu. banyak penjelasannya Mas Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.